dari kelompok ikan lele ingin mewawancarai dari pembudidaya ikan lele bersama Kak sama dengan Kak Dimas Tulisan. Baik Kak, di sini kita dari kampus PGRI Palembang tentunya ingin menanyakan seputar pembudidayaan ikan lele yang ada di tempat Kakak ini. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara memilih indukan yang sudah matang gonat yang baik itu gimana Pak? Baiklah, untuk pemilihan induk yang matang gonat untuk indukan jenis jantan, pertama ketika ikan itu dipilih, pertama ketika ikan itu kita pegang, ikan itu dorsalnya akan berdiri. Kemudian lihat dari dorsal, kemudian lihat dari kelamin. Ketika kelaminnya itu udah merah sekali, merah seperti merah ujungnya, itu sudah siap pijam, sudah kemudian agresif. Kemudian untuk ikan yang ketiga, pertama perut ikan itu sudah lebar, kemudian penuh dengan telur, terus geraknya juga sudah lambat, kemudian juga kelamin ikan itu sudah merah seperti merah ke teman itu Gitu kan ya? gitu. Kemudian untuk pemijahan ini biasanya dilakukan di kolam apa? Kolam men atau di mana Kak? Biasanya saya melakukan pemijahan ini di kolam semen, kemudian dipijahkan di kolam ini perbandingan 1:1. Berarti 1:1 itu induk jantan 1, betina 1. betina 1. Nah itu proses pemijahan itu pakai apa? Pemijahan alami, buatan atau buatan ya? Untuk sejauh ini pemijahannya yang dilakukan di sini pemijahan alami. Alami ya? Alami. Itu biasanya Kak dalam pemijahan ini itu berapa waktu Kak untuk menghasilkan telur? Waktu pemijahannya itu di sore hari, dari mulai jam 6 sore hingga jam 6 pagi, 12 jam. Kemudian dari jam 6 pagi itu indukannya diangkat karena kan telurnya sudah terhampar di hijau. Jadi substrat yang digunakan untuk pemijahan ini ialah hijau. Jadi cukup 12 jam, 12 jam itu pemijahan. Dan itu kemudian induknya dipisahkan dengan telur sudah menempel hijau. Untuk penetasan telur itu biasanya berapa lama Kak? Lama waktu penetasan itu dari 18 jam sampai 24 jam. Kemudian diangkat itu. Itu jumlah telur yang menetas biasanya berapa Kak? Alhamdulillah untuk sejauh ini penetasannya itu dari 70 sampai 90% itu sudah menetas. Berarti termasuk banyak gitu Kak ya? Iya. Ya itu akan menjadi larva. Nah itu pemeliharaan larva itu biasanya berapa hari Kak untuk mencapai penediran gitu? Oh, penediran. Jadi untuk hari pertama itu kan puasa, masih ada yorsa untuk telur. Hari pertama, hari kedua pengaplikasian pakan pertama itulah di sini ialah cacing sutra, kemudian dicaca-caca dulu. Karena apa dicaca? Karena kalau langsung dikasih gelonggongan, ikan itu biasanya nggak rata, ukuran larvanya itu nggak rata. Jadi lama perlakuan dikasih cacing sutra itu selama 1 minggu sampai 2 minggu. Jadi pemeliharaan larva itu bisa nyampe 1 minggu Kak ya? Ya, 1 minggu. 7 hari itu setelah pemeliharaan larva, kemudian itu penediran. Nah itu langsung dipindahkan di kolam lain nggak? Nggak, tetap dilakukan di tempat pemijahan. Oh, tempat di kolam pemilihan tadi? Ya. Jadi nggak pindah ke kolam kayak pembesaran gitu? Enggak. Jadi tadi kan dari pemeliharaan larva sudah Kak ya? Kita langsung ke pemeliharaan benihnya Kak. Nah itu untuk mencapai ukuran yang ingin kita jual itu berapa Kak? Biasanya Dilakukan selama pemeliharaan itu 1 bulan sampai 1,5 bulan. 1 bulan
bulan sampai 1,5 bulan kak ya. Ya, Nah itu dilakukan penyortiran itu biasanya pada saat berapa minggu sekali? dilakukan penyortiran 14 hari, mungkin ya kurang lebih 2 minggu sekali. 2 minggu sekali itu melakukan penyortiran kak ya. Wajib dilakukan penyortiran. Karena kan kalau tidak dilakukan penyortiran bakal ada yang lebih size atau jumbo lebih besar. Nah, pemberian pakannya itu kak biasanya itu sehari itu berapa kali ya? Sehari 3 kali. Sehari 3 kali kak ya. Itu pada saat jam berapa? Pada saat pagi, Pagi. siang, Ya. sore menjelang malam. Sore menjelang malam kak ya. Nah itu pada tebar biasanya yang digunakan dalam satu kolam pemeliharaan itu berapa kak? Satu kolam pemeliharaan itu satu kolam untuk diameter ukuran kolam 2x4 itu 10.000 ekor. 10.000 ekor kak ya. Nanti termasuk padat kak ya. Lumayan. Padat. Nah kemudian dalam pemeliharaan ini kan biasanya ada kematian. Itu biasanya kematian itu sebabkan oleh apa? Kak? Tergantung dari pergantian air rutin harus dilakukan rutin, karena kan kalau tidak rutin dilakukan pergantian air amoniaknya tinggi. Jadi kita harus mengatur, semakin banyak kita ngasih pakan semakin cepat kita ganti air. Jadi inti dari budidaya ikan lele ini harus bisa mengelola air, dengan air. Jadi kesimpulannya itu kita harus memberi pakan ikan ini harus sesuai porsinya kak ya. Sesuai porsinya. Ya, nggak boleh terlalu sedikit ataupun berlebihan. Karena Kemudian untuk jenis penyakit yang sering terjadi pada pendidikan ini apa kak? untuk sejauh ini jarang sih ditemukan penyakit, karena kan dari treatment airnya, karena mungkin dari treatment airnya kita sudah mantap sih untuk ikan itu di tempat budidaya. Mudah-mudahan untuk yang namanya penyakit itu nggak ada sih. Jadi tempat budidaya Kak Dimas ini sudah termasuk aman dari penyakit saya. Insya Allah aman. Baik Kak, mungkin ini wawancara kami. Terima kasih kepada Kak Dimas yang telah menyempatkan waktunya yang telah membantu kami pada hari ini. Terima kasih banyak Kak. Sama-sama. Ya mungkin cukup sekian dari kami. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Kak Dimas ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.